Baru-baru ini beredar pesan ajakan untuk berdonasi, bebaskan simpatisan Pondok Pesantren Sidikiyah. Tentu saja, hal ini membuat polisi geram. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Giadi Nugraha, bakal menindak tegas setiap pihak pembuat konten ajakan berdonasi untuk menebus hukum 5 tersangka yang diamankan di Mapolres Jombang karena terbukti menghadang polisi di Pondok Pesantren Sidikiyah. Hal tersebut disampaikannya menyusul beredar sebuah pesan secara blasting atau broadcast message WhatsApp yang isinya mengajak berdonasi uang untuk menebus para tersangka. Dalam pesan WhatsApp tersebut didapati sebuah tajuk pesan yang berisikan sodakoh dari simpatisan untuk mengeluarkan para tersangka dari Polres. Pesan tersebut beredar sejak Jumat 8 Juli 2022. Sehari setelah putra Kiai Moh Subci Azal Sani alias Beci yang menjadi DPO tersangka kasus pencabulan santriwatinya di Pondok Pesantren Sidikiyah, Ploso, Jombang, ditangkap penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim di Rutan Kelas 1 Surabaya, Medaeng, Sidoarjo. Pada hari yang sama, sebanyak 318 orang santri dan jamaah Sidikiyah simpatisan Beci diperkenankan kembali pulang seusai menjalani pendataan dan pemeriksaan di Mapolres Jombang sejak Kamis 7 Juli 2022. Tentunya kemunculan tersebut bagi AKP Giadi menimbulkan pemahaman yang cenderung merendahkan nama baik institusi penegak hukum kepolisian yang menjalankan amanat undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau sampai ada pihak-pihak lain mengambil keuntungan, kami pastikan dari Polres Jombang akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujarnya di Mapolres Jombang pada Kamis 11 Juli 2022. AKP Giadi mengungkapkan pihaknya juga sudah mulai melakukan penyelidikan atas temuan tersebut. Apalagi dalam konten pesan WhatsApp tersebut juga dibubuhi sebuah nomor rekening yang menjadi sarana menghimpun pendanaan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, ia bakal melansir setiap temuan penyelidikan atas pesan WhatsApp yang cenderung merendahkan martabat institusi Polri dan menjadi sarana mengeruk keuntungan pribadi. Sebelumnya 323 orang dari area Pondok Pesantren Sidikiyah yang berupaya menghalangi upaya petugas kepolisian gabungan menangkap paksa Beci diamankan ke Mapolres Jombang pada Kamis 7 Juli 2022. Namun setelah didata dan dimintai keterangan satu persatu, ternyata 5 orang diantaranya terbukti melakukan upaya perlawanan secara langsung terhadap petugas. Kelima orang tersebut kini telah berstatus sebagai tersangka dan mulai Jumat 8 Juli 2022 dilakukan penahanan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Giadi Nugraha mengungkapkan, dari kelima tersangka itu, 2 orang diantaranya warga asli Jombang, sedangkan 3 orang sisanya warga luar Kabupaten Jombang. Mereka melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 19 Tahun 2022 berbunyi barang siapa orang-orang yang menghalangi tersangka atau terdakwa dalam penyidikan dapat dikenakan ancaman pidana 5 tahun. Jadi total ada 5 tersangka yang kami tetapkan dan kami laksanakan penahanan terhitung hari ini di Rutan Mapolres Jombang, ujarnya di Mapolres Jombang pada Jumat 8 Juli 2022. Kemudian 4 orang tersangka yang menghalangi penangkapan terhadap Beci merupakan bagian dari 323 orang yang diamankan oleh kepolisian pada Kamis 7 Juli 2022. Sedangkan sisanya 318 orang yang diamankan itu tidak terbukti terlibat sebagai aktor utama yang memprovokasi dan menginisiasi upaya perlawanan tersebut, sehingga oleh kepolisian mereka akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Singkawang.